Assalamualaikum, ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kiai Ikada. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama, mengkaji bersama. Dan tema pada kali ini adalah tentang Dajjal. Lalu, apakah Nabi Isa itu sudah wafat atau akan diturunkan kembali di akhir zaman? Untuk mengawali tema kita yang asik ini, yang kontroversial, dan memang banyak perbedaan-perbedaan cerita. Tapi kali ini Kiai akan mencoba mengajak teman-teman semuanya mengkaji dan mencari tahu bagaimana isi Al-Quran tentang Nabi Isa. Apakah sudah wafat? Atau Nabi Isa akan turun kembali ke muka bumi di akhir zaman. Dan untuk mengawalinya, kita sama-sama membuka surat An-Nisa ayat 157. Ini sebagai dasar penafsiran yang sering kita dengar sehingga Nabi Isa akan turun kembali ke muka bumi di akhir zaman. Kita buka surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibna Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a azanni wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Kita baca terjemahannya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau Kiai pribadi mengingat kembali tentang pemahaman-pemahaman dan pengetahuan Kiai terdahulu, dari ayat ini kalimat bal rafa'ahu Allahu ilaihi, yaitu Allah telah mengangkat Nabi Isa atau dinaikkan ke langit, maka pemahaman Kiai dulu dibentuk Nabi Isa akan diturunkan kembali di akhir zaman, yaitu menjadi saksi bagi umatnya yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW atau para kaum Nabi Isa yang memang tidak beriman dan tidak bertakwa dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Itu penafsiran-penafsiran di luar Al-Quran, dan itu Kiai benarkan. Itu tidak salah. Itu benar karena itu isi kitab selain Al-Quran. Maka sekarang kalau ingin mengetahui tentang Nabi Isa itu akan diturunkan kembali atau tidak, atau Nabi Isa itu sudah wafat, atau Nabi Isa itu hanya dinaikkan ke langit dan akan diturunkan kembali oleh Allah, kita harus mengumpulkan ayat-ayat mubayinat yang pertama, yaitu ayat-ayat penjelasannya. Jadi satu ayat ini, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, itu jangan langsung ditafsirkan menjadi suatu kepastian pengetahuan. Tapi kita harus mencari ayat mubayinat yang pertama, lalu kita mencari ayat mufassalat yang memastikan, yang memerincikan apakah Nabi Isa itu masih hidup dan akan diturunkan kembali ke bumi, atau Nabi Isa itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini Kiai mengajak teman-teman semua untuk membuka surat An-Nisa ayat 159 sebagai penjelasan atau ayat-ayat mubayinat dari surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Kita buka bersama-sama surat An-Nisa ayat 159-nya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih qabla mautihi wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Kita baca terjemahannya. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat itu nanti Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Sekarang kita perhatikan. Ahli kitab di sini tidak akan pernah beriman qabla mautihi, kecuali ketika sebelum wafat. Sekarang kita ingat surat Al-Munafikun ayat 10, di mana para ahli kitab, baik itu ahli kitab Injil, baik itu para ahli kitab Al-Quran, baik itu para ahli kitab yang lainnya, yang tidak mengamalkan kitab Allah, yang tidak memahami kitab Allah, mereka akan spontan beriman kepada Allah ketika menghadapi kematian. Maut itu nanti bisa mamat, sakratul maut, dan maut, lalu menjadi mayit nantinya. Kita sama-sama buka surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi teman-teman, para ahli kitab, baik itu kitab ahli kitab Injil, baik itu ahli kitab Al-Quran, yang tidak memahami petunjuk Allah, yang tidak memahami kitab Al-Quran atau kitab Allah, dan tidak mengamalkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka ketika datang waktu kematian, ketika sakaratul maut, mereka minta hidup kembali. Mereka minta berhidup kembali sehingga mereka mau beriman dan melaksanakan sodakoh. Sodakoh itu adalah Al-Baqarah 177. Sodakoh itu dari beriman kepada Allah, dari perbuatan memberikan harta, bahkan menunaikan janji jika dia berjanji, memberikan hamba sahaya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 177, penjelasan tentang sodakoh atau sodaku. Nah, dari ayat ini, maka surat An-Nisa 159, kita kembali lagi. Para ahli kitab tidak akan pernah beriman kecuali ketika datang waktu kematian. Di sini kita bisa memastikan bahwasannya ini bukan Nabi Isa turun ke bumi sehingga berdakwah kembali kepada umatnya, dan akhirnya umatnya Nabi Isa akan beriman kepada Nabi Isa. Di sini letak perbedaan dari ayat mubayyinah dan penafsiran-penafsiran di luar Al-Quran. Kalau ini kurang jelas, kita buka surat yang lainnya, yaitu surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Tadi di surat An-Nisa ayat 158 ada kalimat rofa'a. Di ayat ini sebelum kalimat rofa'a ada kalimat mutawaffika. Kalau kita menggunakan satu ayat lalu kita tafsirkan dan memahami dengan penafsiran di luar ayat, maka kita tidak akan pernah menemukan ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 55. Sebelum kalimat rofa'a atau rofa'a yurafi'u, kita tidak akan pernah menemukan kata mutawaffika, tawaffa ya tawaffa.
Kalau kita hanya menggunakan satu ayat saja, maka ini adalah ayat perincian. Maka Allah mengangkat Nabi Isa itu karena Nabi Isa sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Ali Imran ayat 55. Kita baca terjemahannya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Aku mewafatkan kamu dan aku mengangkat kamu kepadaku." Artinya, kembali kepada Allah. Kalau kita pernah dengar firman Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Irji'i ila rabbiki. Jadi kata rafa'a ila itu sama esensinya, sama mafhumnya dengan roja'a ila. Apa buktinya? Rafi'uka ilayya di kalimat akhir dari surat Ali Imran ayat 55, yaitu "Tsumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Surat Al-Imran ayat 55 sebagai bukti bahwasannya Nabi Isa sebelum diangkat ke langit, sebelum diangkat menuju Allah, maka Nabi Isa telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 55. Kalimatnya kayak ulangi. "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Ini salah satu contoh ayat mufassalat atau ayat perincian. Apakah Nabi Isa itu hanya dinaikkan saja ke langit, atau Allah wafatkan dulu baru Allah naikkan ke langit? Artinya ruhnya kembali kepada Allah, jasadnya tertinggal di bumi, atau jasadnya terkubur di alam kubur. Lalu kalau masih belum jelas dengan surat Al-Imran ayat 55, kita buka kembali ayat mufassalat, ayat perincian yang menunjukkan apakah Nabi Isa ini masih hidup dan akan turun di akhir zaman atau sudah diwafatkan oleh Allah, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli say'in syahid. Kita baca terjemahannya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau berikan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku adalah menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kita cari kata kuncinya, apakah Nabi Isa itu masih hidup dan akan kembali lagi, atau Allah sudah mewafatkannya? Kiai menemukan kalimat "wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid." Lagi-lagi teman-teman, surat Al-Ma'idah ayat 117 membuktikan, menunjukkan dan memastikan Nabi Isa itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah diturunkan di akhir zaman. Masih belum jelas? Kita buka kembali surat-surat mufassalat atau ayat-ayat mufassalat lainnya. Mari kita sama-sama membuka surat Maryam ayat 30 sampai dengan 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniya alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati
waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kita perhatikan terjemahannya perlahan-lahan. Berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkanku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kalau kayak ingat, surat Maryam ayat 33 ini, kata wa yauma ub'atsu hayya inilah yang ditafsirkan menjadi kalimat yang dibangkitkan atau diturunkan kembali, dihidupkan di akhir zaman. Tapi kalau kita perhatikan kata demi kata, kalimat yub'atsu itu bukan dihidupkan kembali di akhir zaman maksudnya. Kalimat yauma ub'atsu itu bukan dihidupkan kembali di dunia, tapi dihidupkan kembali ketika selesai hari berbangkit dari kubur. Tapi dihidupkan kembali ketika hari berbangkit dari kubur. Kata kuncinya yauma ub'atsu, yaumul ba'tsi. Itu bukan hari diturunkan di akhir zaman atau dihidupkan di akhir zaman, tapi dihidupkan kembali ketika hari berbangkit dari kubur. Perhatikan kembali teman-teman. Wassalamu alayya yauma wulidtu, aku dilahirkan. Wa yauma amutu, aku wafat atau aku meninggal, aku diwafatkan oleh Allah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan aku dibangkitkan hidup kembali. Artinya yaumul ba'si, dibangkitkan dari kubur. Nabi Isa dihidupkan kembali dan dia akan menjadi saksi bagi kaum-kaumnya. Begitu pula nabi, para nabi dan rasul yang lainnya. Ini surat Maryam ayat 33 menjadi bukti bahwasanya Nabi Isa itu sudah diwafatkan oleh Allah dan akan dihidupkan kembali ketika hari berbangkit, bukan diturunkan kembali ketika di akhir zaman. Lalu bagaimana dengan Dajjal? Min fitnati syarri al-masih ad-dajjal. Kalau kita mau memperhatikan kata dan kalimat dari isi kitab hadis yang sering kita dengar, ada kalimat syarr, kejahatan, kejelekan, ada kalimat fitnah, ada kalimat masih, ada kalimat dajjal. Kalau kita mau memperhatikan kata dan kalimat, maka dajjal itu adalah kaum al-masih yang menyebarkan syarr, fitnah. Umatnya Nabi Isa yang menyebarkan fitnah dan syarr, kejahatan-kejahatan dan fitnah-fitnah. Siapa itu? Para dajjal, umatnya al-masih. Kalau umatnya al-masih atau Nabi Isa yang bertakwa, yaitu hawariyun atau hawariyin sebutannya. Jadi dajjal itu adalah lawan kata dari orang-orang hawariyun atau umatnya Nabi Isa yang beriman dan bertakwa. Maka dajjal itu sudah ada dari zaman Nabi Isa. Bermata satu itu adalah menunjukkan mata hatinya yang tertutup. Umatnya Nabi Isa yang menyebarkan fitnah dan syarr yang disebut dengan dajjal itu manusia. Mata biologisnya dua, tapi mata hatinya tertutup. Kenapa tertutup? Karena perbuatan mereka menyebarkan syarr dan menyebarkan fitnah. Dan itu logik menurut filsafat Quran.
Lagi-lagi, kita mungkin lebih banyak menangkap pengetahuan-pengetahuan dari buku-buku penafsiran di luar kitab Al-Quran. Walhasil, karena kita tidak mengingat surat An-Nisa 159, kita tidak ingat surat Ali Imran ayat 55, kita tidak mengingat surat Al-Ma'idah ayat 117. Walhasil, Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi di akhir zaman. Padahal Allah sudah mewafatkan Nabi Isa, lalu diangkat ke langit ruhnya, atau kembali kepada Allah. Dan Allah akan membangkitkan Nabi Isa ketika hari berbangkit, bukan di akhir zaman. Seperti penjelasan di surat Maryam ayat 33. Yauma ub'atsu hayya. Hari dibangkitkan sehingga menjadi hidup kembali, yaitu ketika hari berbangkit dari kubur, bukan di akhir zaman. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal itu adalah umat Nabi Isa yang menyebarkan fitnah dan syar. Disebut Dajjal. Umat Nabi Isa yang beriman dan bertakwa disebut Hawariyun atau Hawariyin. Dan selanjutnya silahkan baca kembali surat Al-Maidah ayat 117, An-Nisa 157 sampai 159, lalu surat Ali Imran ayat 55, dan surat Maryam ayat 32-33 yang membuktikan Nabi Isa itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah turun di akhir zaman. Dan ini menjadi pembelajaran ketakwaan bagi kita semua untuk memperhatikan kata di setiap kalimat Al-Quran dan memperhatikan kalimat atau jumlah mufidah dari setiap surat-surat yang berada di kitab Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk cerita yang sebenarnya. Yang kedua, kita bisa menjadi ahlu al-furqan, menjadi ahli yang bisa membedakan mana cerita yang hak dan mana cerita yang batil. Kalau kita menjadikan kitab Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin dan menjadi al-furqan bainal haq wal batil. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingatlah, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai sumber bacaan dan referensi pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.